Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga tradingnya lancar ya, semoga juga withdrawalnya juga lancar ya. Di video kali ini Andrew akan membahas tentang 6 hal yang dibutuhkan saat trading forex ya. Jadi apa-apa aja yang kita perlu persiapkan sebelum kita trading forex ya. Andrew tulis dulu ya. 6 hal yang dibutuhkan ya untuk trading forex ya. Forex dan gold lah ya, karena sama aja sih ya. Wah, nggak muat nih forex gold gitu aja ya. Oke ya, jadi ini ya topiknya ya. Yang pertama, tentunya teman-teman tahu ya, minat untuk berbisnis di perdagangan valuta asing atau forex ini memang semakin meningkat. Karena apa? Karena teman-teman tahu sekarang kita itu lagi menghadapi sebuah pandemi ya. Kita lagi menghadapi sebuah pandemi ya, corona. Yang artinya apa? Teman-teman tahu banyak teman-teman kita ya melakukan banyak yang di PHK ya, PHK. Dan juga teman-teman kita banyak yang mengalami work from home ya. Yang artinya efek dari kedua ini ya, kalau teman kita di PHK, mereka akan tidak mendapatkan penghasilan ya atau income. Ya, income mereka sudah pasti berkurang kan gitu kan. Nah, lalu yang work from home gimana? Yang work from home itu juga gajinya dipotong 50% ya. Walaupun memang ada sih perusahaan yang masih bayar full, tapi kebanyakan dari yang Andrew cek, banyak sekali teman-teman kita yang work from home gajinya dipotong ya kan. Nah, itulah kenapa efeknya dari PHK dan work from home itu artinya banyak teman-teman ya banyak mereka yang mempunyai waktu ya kan. Mereka mempunyai waktu di rumah. Oke. Nah, sementara ya pengeluaran jalan terus ya, atau ya pengeluaran ini kan memang kita work from home, tapi perut kita kan nggak bisa work from home ya. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor ya kan, apalagi tuh banyak ya, KTA ya kan ya, cicilan apalagi, biaya hidup ya kan, ini kan nggak bisa dipotong ya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman atau mereka yang mencari income tambahan ya, selain mereka di rumah ya kan ya, mereka di rumah mereka harus punya income tambahan ya kan. Nah, jadi mereka di rumah punya banyak waktu ya kan. Nah, jadi itulah kenapa trading forex, trading saham maupun trading emas ini transaksi meningkat ya, karena efek domino dari ini ya. Nah, selain pemahaman terkait istilah penting dan strategi trading ya, investasi forex ternyata membutuhkan juga berbagai perlengkapan alat elektronik
ya. Kecanggihan dan performa alat elektronik juga berperan penting ketika kita ingin melakukan sebuah trading, ya. Nah, beberapa peralatan ini sudah menjadi kebutuhan dan kemungkinan besar sudah dimiliki teman-teman, ya. Sementara itu software seperti MT5, MetaTrader 5 dan juga MetaTrader 4 adalah salah satu perlengkapan yang mungkin teman-teman belum punya, ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah sangat-sangat mudah didapatkan, ya. Jadi itu ya. Nah, berikut adalah yang akan bahas, ya, 6 alat yang dibutuhkan beserta informasi lebih lanjut tentang alat-alat ini. Yang pertama, ya, alat yang pertama yang teman-teman harus punya adalah PC, ya, atau laptop, ya. Ini wajib nih, ya, apalagi teman-teman kalau mau profesional. Nah, ya. Jadi teman-teman, ya, PC atau laptop atau komputer, ya. Ini atau komputer. Teman-teman wajib punya. Oke, sekali lagi ini untuk yang mau serius, profesional. Oke, ya ini ya. Trader harian membutuhkan PC atau laptop yang memiliki memori lebih besar. Dalam arti kata ini adalah RAM-nya, ya, dengan prosesor yang lebih bertenaga. Hal ini dikarenakan kebutuhan software trading yang grafik yang selalu membutuhkan memori dan prosesor yang cepat dan up to date. Prosesor yang cepat memastikan teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih cepat tanpa mengalami jeda waktu. Jika terjadi interupsi ketika komputer not responding, tentu tradingan teman-teman akan terganggu, ya. Nah, beberapa pedagang falas memilih untuk memiliki lebih dari satu komputer untuk memudahkan mereka melihat lebih banyak situs web atau informasi, ya. Jadi tidak salah juga teman-teman memiliki banyak, tetapi bukanlah satu keharusan. Jadi contohnya itu seperti Andrew sendiri, ya. Andrew punya 2 komputer, ya. Andrew punya 2 komputer PC, ya. Ada satu PC, ya, satu PC yang speknya tinggi. Itu 8 core, ya, dan juga RAM-nya 16 GB. Ya, satu PC lagi yang Andrew pakai itu biasanya untuk yang ringan-ringan, ya. Karena untuk trading itu memang nggak membutuhkan spek yang setinggi ini, ya. Andrew turunin. Nah, ini nggak butuh spek yang tinggi ini. Sebenarnya spek standar aja seperti RAM 4 aja udah cukup sekali, ya. Kenapa Andrew pakai yang 8 core dan 16 GB? Biasanya Andrew untuk melakukan riset, ya. Nah, jadi untuk trading sebenarnya kalau 4 GB pun sudah bisa. Nah, Andrew biasa untuk melakukan riset untuk melakukan yang namanya optimisasi, ya. Itu biasa untuk IE atau robot, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekedar untuk bukan untuk riset, Andrew rasa kalau RAM-nya 4 GB pun itu sudah sangat cukup sekali karena software MetaTrader itu dia nggak terlalu besar dia, ya. Yang besar itu kalau teman-teman mau riset, teman-teman mau menggunakan robot atau mau backtest, nah itu butuh komputer yang agak-agak berat gitu, ya. Bahkan sebenarnya kalau 8 core aja itu udah kurang. Ideal itu 16 core dan 32 GB. Makin gede makin cepat, tapi idealnya itu, ya. Nah, yang kedua adalah koneksi. Ya, koneksi internet. Ya. Jadi untuk mendapatkan informasi, ya, terkait pasar dan juga mengakses banyak situs web termasuk saat menghubungi broker tentunya membutuhkan koneksi internet yang cepat. Ya, terlebih koneksi internet yang lambat dapat mengganggu kelancaran trading. Nah, gunakan penyedia internet yang menawarkan koneksi internet yang berkecepatan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kecepatan tinggi ini sangat relatif, ya. Tapi kalau teman-teman tanya, untuk trading itu idealnya berapa? Andrew bisa jawab hanya 10 MB saja. Mbps, ya. Nah, kalau Andrew pribadi, Andrew menggunakan kecepatan 50 Mbps. Nah, sebenarnya ini bukan untuk trading nih, ini untuk YouTube kepentingannya.
Ya, tapi kalau teman-teman untuk trading ini 10 aja udah cukup. Ya, 10 aja udah cukup sekali. Ya. Nah, jadi koneksi juga harus cepat, ya. Jadi kalau koneksi teman-teman menggunakan 10, itu buat trading sudah sangat-sangat cukup. Ya. Tapi ingat jangan yang sering no connection. No connect. Ya, jangan yang sering no connection atau putus-putus. Nah, putus-putus jangan nih, ya. Kalau sampai putus-putus gawat. Ya, kalau kita sering putus-putus nanti akan terjadi requote. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, yang ketiga, ya, alat yang ketiga yang teman-teman bisa siapkan adalah smartphone. Nah, sebenarnya smartphone ini yaitu sama dengan fungsinya dengan PC atau laptop. Dia sama-sama digunakan untuk melihat harga, untuk trading gitu ya. Nah, kenapa smartphone atau handphone ini penting? Karena gini, kita kan nggak mungkin 24 jam di depan laptop, ya kan? Atau PC, ya itu nggak mungkin. Makanya biasanya kita bisa menggunakan smartphone untuk sekedar ya memantau ya. Nah, jadi dengan smartphone ini kita bisa memantau atau sekedar monitor. Bisa juga mengambil posisi, bisa ya. Untuk eksekusi bisa juga. Misalnya mau pasang buy atau sell itu bisa juga ya. Nah, kenapa Endo bilang kalau kita mau profesional harus menggunakan PC? Karena fitur-fiturnya itu lebih banyak. Contohnya yang nggak bisa dilakukan smartphone adalah kalau kita mau masukin custom indikator, itu nggak bisa. Itu nggak bisa, ya, custom indikator nggak bisa. Robot bisa nggak? Nah, robot juga nggak bisa. Ya, robot nggak bisa. Tapi kalau sekedar memantau robot bisa, ya, itu menggunakan yang namanya VPS. Oke. Nah, jadi sebenarnya kenapa smartphone ini ada? Karena smartphone ini biasanya hanya untuk mobile saja. Dia kelebihannya adalah mobile. Ya. Nah, jadi itu. Jadi sekarang juga udah tersedia banyak sekali aplikasi smartphone khusus platform trading yang teman-teman bisa mantau lah ya perkembangan terkini, misalnya posisi kita di harga berapa, floatingnya berapa, floating profit berapa, juga bisa. Nah, buat teman-teman yang punya trading dengan smartphone, Endo sarankan bisa menggunakan layanan Signal, ya, Signal trading, ya, Signal. Karena Signal ini memang dirancang untuk smartphone. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak punya komputer atau nggak pakai komputer, silakan bisa pakai yang namanya Signal, ya. Nah, ya, jadi ini adalah salah satu alternatif apabila teman-teman nggak punya laptop, nggak punya komputer, tapi pengen trading. Nah, tetap bisa ya, karena softwarenya ada di Play Store. Nah, Play Store itu nama softwarenya adalah MetaTrader. Ada yang 4 dan ada yang 5 ya, MetaTrader ya. Nah, jadi itu ya. Nah, yang selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4 adalah software. Nah, software. Ya, Endo juga udah singgung di atas ya. Jadi sebagian besar broker sudah menyediakan beberapa opsi software yang teman-teman dapat gunakan. Untuk trader bisa memantau grafik harga aset keuangan ya. Nah, setiap software dirancang untuk trader yang berbeda. Pedagang harian tentunya membutuhkan software yang memungkinkan mereka untuk berdagang dengan cepat ya. Nah, software yang paling banyak digunakan itu adalah MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. 4 dan 5 itu paling banyak ya. Di situ bisa di-download di Play Store.
Ya, jadi ini udah sangat-sangat mudah sekali, kita tinggal download dan itu gratis. Nah, dan juga filenya kecil. Ya. Jadi teman-teman tinggal download aja. Oke. Nah, MetaTrader 4 dan 5 memiliki fitur seperti alat analisa, ya, grafik dalam jumlah tak terbatas, berita keuangan terbaru, serta dapat diakses melalui komputer maupun smartphone. Jadi, software ini ada yang versi Windows, ya, Windows tentunya. Lalu ada yang versi Mac, ya, ada, lalu versi Android. Nah, kalau Endu sarankan buat teman-teman yang mau pakai Android, ya, itu pilih yang layarnya besar, ya, pilih yang layarnya besar, supaya nanti kalau lihat grafiknya nggak kekecilan gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada satu alternatif lagi ideal, teman-teman bisa pakai tablet. Nah, ya, kalau teman-teman mau pakai tablet, Endu sarankan pakai tablet Windows. Nah, kalau tablet Windows, teman-teman bisa pasang yang namanya custom indikator. Oke? Bisa pakai robot juga bisa. Kalau yang penting basisnya adalah Windows ya. Bisa pakai robot juga bisa, ya kan, atau IE. Tapi kalau di Android nggak bisa. Di Android itu nggak bisa pakai custom indikator, nggak bisa pakai robot. Ya, sekali lagi hanya untuk mantau aja. Oke? Andu langsung lanjut yang kelima. Ya. Yang kelima adalah yang teman-teman butuh adalah data pasar. Ya, data pasar yang tepat, ya. Jadi trading forex sering membutuhkan data keuangan yang teman-teman bisa dapat dari pergerakan harga pasar. Pilih data pasar yang sesuai dengan pasar yang teman-teman mau, ya. Dari broker tentunya. Nah, jika teman-teman berinvestasi dalam mata uang asing, maka teman-teman memerlukan data untuk semua pasangan mata uang asing. Anda cukup, ya, teman-teman cukup melihat grafik untuk melihat data harga. Biasanya itu sudah ada sekali lagi di MetaTrader. Ya, atau teman-teman mau punya second opinion, ya, teman-teman bisa buka namanya TradingView. Nah, atau teman-teman kalau mau lihat berita bisa buka di Forex Factory. Nah, ya. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali sumber-sumber dan ini semuanya free, gratis. Nah, ya, nggak perlu langganan, ya kan? Nggak perlu langganan, oke? Tapi kalau teman-teman mau yang lebih lengkap dan akurat, teman-teman bisa pakai yang namanya Signal. Nah, ya, kalau Signal ini Profit punya, ya. Oke, Profit punya. Jadi teman-teman mau pakai juga bisa. Ya, kontak aja ke Andrew di 0815 99 10 880 ya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 6 atau yang terakhir ya, yang teman-teman harus siapkan adalah, jadi sebagai trader teman-teman pasti membutuhkan broker yang membantu Anda untuk bertransaksi karena teman-teman akan melakukan lebih banyak trading ya. Broker bisa menyediakan software yang berfungsi baik untuk perdagangan harian ya, berbeda dengan bank, broker menempatkan komisi yang lebih rendah. Nah, jika teman-teman memilih broker, software yang digunakan, jadi Endu sarankan menggunakan software yang menggunakan MetaTrader ya. Dan kebanyakan memang broker ini sampai sekarang paling banyak menggunakan broker atau platform, maksud Endu adalah MetaTrader ya. Nah, Endu sarankan untuk memilih broker, ya Endu tulis dulu ya, Pialang atau broker ya. Nah, Endu sarankan kalau teman-teman memilih pialang atau broker harus ada yang namanya regulasi. Karena kita tinggal di Indonesia, Endu sarankan teman-teman bisa menggunakan broker yang terregulasi oleh Bapepti ya. Itu ada di www.bapepti.go.id ya. Jadi broker harus terregulasi Bapepti.
Ya, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, kita menggunakan broker yang legal dan resmi di Indonesia, ya. Nah, kenapa yang disarankan menggunakan broker tersebut? Karena kalau kita menggunakan broker yang luar atau broker yang istilahnya tidak punya regulasi, itu rentan akan yang namanya kecurangan, ya. Akan lebih susah profit. Ya, lebih susah. Kenapa? Karena dicurangi atau yang namanya scam. Ya, curang. Nah, jadi yang disarankan teman-teman bisa menggunakan broker-broker yang teregulasi oleh Bapepti. Nah, Andrew punya beberapa rekanan broker yang teman-teman bisa pakai. Nanti teman-teman silakan kontak Andrew aja, Andrew bisa kasih tahu, ya. Nah, broker-broker tersebut biasanya kalau kita sudah teregulasi oleh Bapepti, tentunya akan sangat-sangat tidak mungkin melakukan kecurangan karena Bapepti di sini adalah sebagai wasitnya, ya. Nah, saran Andrew memilih broker Bapepti yang pertama adalah yang memiliki fee-nya kecil. Nah, tapi ada yang nggak ada fee nggak ada, karena semua pasti ada yang namanya fee, ya. Fee-nya kecil. Yang kedua, spread-nya rendah. Ada yang no spread nggak? Nggak ada. Biasanya kalau dia nggak ada fee, ya nggak ada spread, itu namanya broker luar. Nah, pertanyaannya kalau mereka nggak kenakan fee, nggak kenakan spread, mereka dapat untung dari mana? Nah, mereka dapat untung dari kekalahan klien atau disebut dengan broker bandar. Nah, kalau teman-teman ketemu broker bandar, ya, teman-teman sudah pasti tidak bisa profit. Kenapa nggak bisa profit? Karena teman-teman dicurangin dengan cara apa? Misalnya dengan cara slip page, ya kan? Dengan cara requote, ya kan? Lalu dengan cara lagi stop loss hunter. Jadi menurut Andrew lebih baik kita pilih broker yang ada di Indonesia, yang legal dan resmi, supaya mereka nggak curang. Karena kalau curang, kita bisa datang ke kantornya. Kantornya jelas. Dan kalau mereka curang, itu akan ketahuan di namanya jurnal. Ya, jurnal MetaTrader. Bahkan ya, Andrew punya lawyer, ya, Andrew punya lawyer khusus, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami kecurangan di broker, ya di broker Bapepti, Andrew punya satu tim lawyer khusus yang bisa menangani keluhan-keluhan teman-teman. Dia bisa ngecek dari sisi jurnal, ya, jurnal MetaTrader itu sama sekali nggak bisa dimodifikasi, teman-teman, ya. Nah, jadi supaya kita menghindari kecurangan, pilih broker yang aman-aman aja. Tapi kalau brokernya itu dia misalnya di negara-negara nggak jelas, teman-teman negaranya nggak tahu di mana, kantornya nggak tahu di mana. Kalau dia curang, ya teman-teman mau cari kemana? Ya kan, apalagi deposit itu cuma 1.000. Kalau brokernya di London, kalau misalnya brokernya ada di Singapura, atau misalnya brokernya ada di Amerika gitu kan. Nah, kalau depositnya 1.000, ya dicurangin atau nggak bisa withdrawal. Ya kalau kita ke Amerika aja lebih mahal ongkosnya, ongkos tiketnya ke Amerika kan. Nah, jadi udahlah kita pakai aja broker yang Bapepti, ya. Ini broker Bapepti sekarang juga murah-murah kok, cuma $200 udah bisa buka akun kan. Lalu ada yang $500, ada yang MT4, ada yang MT5. Jadi udah sangat-sangat apa ya? Yang penting satu lagi nih ya, teman-teman harus ingat ya. Yang penting kalau withdrawal itu harus lancar. Ya, jangan sampai kita sudah profit tidak bisa withdraw. Jadi nggak bisa withdraw. Artinya ya duit kita dimakan, ya kan?
Nah, jadi ini ya pesan-pesan Andrew ya, supaya teman-teman bisa mengerti dan paham hal-hal penting sebelum teman-teman baik yang sudah mulai maupun yang sedang menjalankan trading forex. 6 hal ini adalah hal yang sangat penting buat teman-teman pahami ya. Nah, buat teman-teman yang mau materi ini silakan ya donasi $10 saja. Andrew akan kirimkan materinya, e-booknya ke email teman-teman. Tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, subscribe, dan share. Lalu capture, lalu kirim ke email Profit Training. Ya, Profit Training @gmail.com. Ya, Andrew akan kasih materinya, e-booknya secara gratis ya. Nah, buat teman-teman yang mau t-shirt, oke. Silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video Profit Training selanjutnya. Apabila teman-teman mendapatkan ilmu baru dari video ini, Andrew mohon teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan share supaya trader Indonesia bisa lebih maju lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profits ya. Salam profits. Udah banyak yang ngikutin nih ya. Profit ini dari dulu ini cuma Profit Training punya. Oke, fee ya, pakai fee. Oke, sekali lagi salam profit.